Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita. Kita sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan meninggikan Tuhan. Kiranya setiap apa yang kita lakukan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga dari situ Tuhan akan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Nya bagi kita semuanya. Dan saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dan salam sampai Merauke. Dari mana sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan sebagaimana Yohanes 3 ayat 36. Dan kalau engkau tidak percaya, murka Allah ada padamu. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana dengan jelas dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dengan mulut percaya engkau dibenarkan, dengan hati, dengan mulut percaya engkau dibenarkan, dengan ini kembali lagi. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kebalik-balik dia. Ya, di sini sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kehadiran-Mu melalui firman-Mu. Apapun firman-Mu bagi kami, bagi hamba-Mu, bagi setiap kami, itu akan menggugah hati kami, terus kami melakukan, mengaplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami tahu kami tidak pernah terluput dari masalah, tidak pernah terluput dari kesulitan, tidak pernah terluput dari segala penderitaan. Tapi firman mengajar kami untuk berharap kepada firman-Mu dan berharap senantiasa dengan hati yang sungguh kepada Bapa di surga, sehingga pertolongan demi pertolongan akan menjumpai kami dan akan melepaskan kami dari segala kesulitan kami. Sebab tangan Tuhan yang melepaskan Paulus dari segala kesulitan dan penderitaannya, tangan Tuhan juga lah yang sama akan melepaskan kami dari segala kesulitan dan masalah kami. Terima kasih, berfirmanlah, baik itu firman yang merupakan teguran, nasihat, dan janji, dan biarkan kami hidup seturut dengan firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dan 16. Demikian bunyi firman Allah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. 15. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi tema kita adalah cara mengatasi kesulitan, cara mengatasi duka cita, cara mengatasi persoalan, cara mengatasi penderitaan, dan lain sebagainya. Cara mengatasi persoalan atau kesulitan menurut pemazmur dari apa yang kita baca. Sebelumnya kita baca dulu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-107. Dikatakan di sana dengan jelas, saya akan bacakan, I have suffered much
Aku sangat menderita, ya, sangat menderita. Much itu a lot of, banyak. Mau kita terhitung masalah yang dihadapi. Lalu kemudian dikatakan, preserve my life a lot according to your word. Jadi Pemasmur mengatakan dengan jelas supaya dalam bahasa Indonesia mungkin memelihara atau apa? Bukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan preserve, memelihara. Jadi saya akan kasih kesimpulan dari ayat ini bahwa Pemasmur menyatakan bahwa ketika ia mengatasi kesulitannya, ia percaya pada pemeliharaan Tuhan. Coba saya buka dulu ayat karena sedikit ada perbedaan. Saya sudah baca ayatnya, ada sedikit perbedaan penerjemahan, yaitu ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Ya. Nah, jadi Pemasmur mengatakan, visit my life according to your word. Apa yang dikatakan firman Allah bahwa pemeliharaan Tuhan itu di dalam perjanjian baru dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, my God shall supply for your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi aku dapat menanggung segala sesuatu kesulitan penderitaan karena apa? Kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Jadi apa yang dikatakan firman Allah, Pemasmur nikmati semua janji-janji Allah yang diucapkan, dan oleh Allah dia pegang dan dia percayai, dan pada akhirnya dia menikmati pemeliharaan Allah sebab dia percaya pada pemeliharaan Allah, dan dia percaya dia akan mengalami keindahan di dalam Tuhan. Kita sebagai orang percaya tentu tahu persis bagaimana penderitaan yang dimulai dengan segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh saja, Daud ketika dia menjadi seorang raja, sebelum dia menjadi seorang raja, dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup seturut dengan firman Allah. Tapi setelah dia menjadi raja, ada kesalahan yang dilakukannya dengan membunuh suami orang dan mengambil suami istri orang. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan kalau orang mengatakan itu baik-baik saja di hadapan orang lain atau di hadapan Allah lain, baik-baik saja yang berbuat demikian, tidak di depan Allah Israel. Itu kebencian yang sangat. Itu sebabnya Tuhan sangat menindas Daud. Kalau Anda baca pasal 32, bagaimana Tuhan menekan, dan Tuhan juga ceritakan bagaimana penderitaan orang fasik yang sangat banyak itu. Tapi kalau penderitaan orang yang benar yang jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa, saya sering kali akan mengatakan ini, kenapa ada banyak orang yang jatuh dalam dosa, tetapi dia berbalik kepada Tuhan, bukan hidup dalam dosa, yang memang mengeraskan hati, tidak mau taat terhadap firman Allah, tidak mau taat dalam teguran Allah, tidak mau taat dalam kehendak Allah. Tetapi orang yang jatuh dalam dosa seperti Daud bisa saja sampai Nathan menegur dia. Ketika Nathan menegur dia adalah orang yang tersebut, yang mudah diajar. Sampai akhirnya dia mengatakan, dia mengatakan dalam 51, Mazmur 51 ayat 13, dikatakan di sana dengan jelas bahwa janganlah membuang aku dari hadapan. Ada, dan kemudian yang ayat bagian selanjutnya dikatakan jangan mengambil rohmu daripada. Yang membuat kita cakap menanggung persoalan ini adalah karena penyertaan Allah. Adanya roh Allah dalam hidup kita. Adanya roh Allah menyertai kita dalam perjalanan kehidupan.
Jadi kesengsaraan apapun, kesulitan apapun yang dihadapi para pemazmur, mereka tetap tahu bahwa jalan keluarnya adalah mempercayai akan pemeliharaan Tuhan. Lihat saja bagaimana situasi yang sulit yang dihadapi oleh Yusuf. Dari mulai dia mengasihi saudaranya, lalu dibalas dengan air susu, dibalas dengan air tuba. Bukannya mereka berterima kasih sudah dikunjungi, didatangi sambil membawa makanan, tapi justru saudara-saudaranya iri, benci kepada dia oleh karena perbedaan kasih yang dilakukan oleh orang tuanya yang satu dan kepada yang lain. Jadi kalau bapaknya sangat memperhatikan ya Yusuf ini sampai ke dalam hal-hal pakaian, wah itu sesuatu yang luar biasa. Dan tapi itu membuat iri saudara-saudaranya ya. Dan kemudian kita tahu bahwa akhirnya dia direncanakan untuk dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam sumur, lalu diselamatkan untuk dijual saja daripada dibunuh. Kalau dijual masih kita dapat duit. Lalu kemudian dibawa oleh saudagar Midian, lalu dijual kepada Potifar, lalu istrinya bergairah, lalu dia dipenjarakan, dan kemudian selama 2 tahun di dalam penjara tidak terjadi apa-apa, sampai di dalam penjara itu sebelum dia menikmati selama 2 tahun di dalam penjara itu. Ya, di tengah situasi keadaan seperti itu, dia masih menempatkan Tuhan masih berikan hikmat bagi dia, roh, juru minuman dan juru makanan raja. Dan firman Allah katakan apa yang dikatakan itu terjadi, dan pada akhirnya kita tahu bahwa akhirnya Tuhan membawa dia kepada puncak yang luar biasa setelah perjalanan 13 tahun. Karena masalah dia hadapi ketika dia berusia 17 tahun, dan kemudian dia diangkat dalam usia yang ke-30 tahun menjadi orang nomor 1 dalam pemerintahan Firaun. Sekalipun kelebihan Firaun itu hanya tahta, tapi Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun bisa bergerak tanpa perintah daripada Yusuf. Jadi kita bisa melihat ada penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Ada juga penderitaan yang diakibatkan oleh setan. Masih ingat peristiwa di Gerasa, Markus 5 itu. Dan ketika Yesus masuk ke daerah Gerasa, Anda bisa mereka bisa merasakan kehadiran otoritas Allah di daerah itu. Lalu mereka menjumpai Yesus. Apa urusanmu dengan kami? Bayangkan yang masuk kepada orang itu legion. Dia sudah diikat berulang-ulang, bahkan di rantai, rantainya dengan enak dipus. Saya sudah melihat bagaimana kalau orang tua saya itu kerasukan sombong matanya. Itu sombong itu apa ya? Itulah apa dari pasal dari apa dewa matahari sana itu. Jadi kalau dia sudah kerasukan itu pada waktu itu, tidak ada kekuatan laki-laki berapapun tidak akan ada bisa menghadang dia. Kalau dia sudah menjejakkan kakinya, maka akan ada terjadi getaran yang begitu luar biasa. Padahal seorang itu. Tapi kalau saya lihat Alkitab saya baca Markus 5 itu, ternyata memang ada kekuatan yang sangat luar biasa, yang tidak ada seorang bisa menghadang laki-laki. Tapi dengan kehadiran Yesus, setan itu datang sendiri. Orang itu dibuat menderita, bayangkan. Itu sebabnya setan itu bilang, jangan dibinasakan kami. Oh, kami ada itu batu-batu itu. 2000 ekor babi korban. Makanya itu nggak seberapa. Kalau kita katakan kalau apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa, hanya 2000 ekor babi bagi tidak ada masalah apa-apa. Tapi bagi penduduk itu menjadi masalah.
Tapi kemudian indahnya orang ini yang sudah disengsarakan oleh setan itu, pada akhirnya dia speak up, bicara kepada orang-orang di daerahnya, di polisi, bicara tentang apa yang telah dilakukan Tuhan kepada dia, dan itu membawa rasa kagum orang-orang di sekitar, karena dia rencanakan mau ikut sama Yesus, dia mau melayani Yesus, tetapi sudah kamu tinggal di sini. Dan dia bersaksi, membuka mulut, dan dia hanya mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan karena semua orang tahu di daerah itu bagaimana setan mengikatnya, dan bagaimana sekarang dia menjadi waras, menjadi sehat, bisa bermasyarakat, bisa bersosial. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, dan itu akibat ya penderitaan yang dilakukan oleh setan. Dan tetapi ingat bahwa selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan yang akan menyertai. Kalau orang ini kan tidak bisa pertolongan, tidak ada Alkitab katakan lalu pemeliharaan Tuhan, nggak ada. Tapi Tuhan sendiri berinisiatif atas kehendaknya bahwa dia juga umat. Itu sebabnya walaupun penderitaan itu diakibatkan oleh setan, sehingga dia tidak bisa lagi berteriak kepada Sang Pencipta, tetapi Tuhan tahu betapa menderitanya orang, dan Tuhan membebaskan dia. Itu kalau penderitaan dari Tuhan itu nikmat ya. Masa ada penderitaan dari Tuhan? Enggak mau lah ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap orang akan mengalami. Karena ketika itu datang penderitaan, kesusahan dari Tuhan, apakah kita betul-betul menaruhkan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa berkata atau seperti Ayub ketika seluruh harta bendanya, sapinya, kepunyaannya, anaknya, bahkan istrinya tidak mendukung dia dalam penderitaan itu. Dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pulang. Itu kata-kata iman yang begitu luar biasa. Kenapa? Orang yang mengalami proses dari Tuhan, pengujian daripada Tuhan, itu akan selanjutnya next level, akan naik kepada level berikutnya. Dan itu sebabnya pasti kita akan mengalami. Tidak peduli keadaan kita dalam keadaan apa. Dan setiap kita tentu proses kita berbeda-beda. Tapi kalau persoalan itu datang bukan karena dosa, bukan karena setan. Kalau setan kan tidaklah. Ada keluarga, kalau kita yang sehat, pastilah membawa kepada Tuhan, mendoakan dan lain sebagainya. Dan kalau dari Tuhan, dia menjalani. Makanya Tuhan katakan tadi di ayat yang kita baca tadi, bahwa ia menyertainya di dalam kesesakan. Kenapa nggak dilepaskan? Kenapa harus disertai dalam kesesakannya? Dan pada akhirnya memang dilepaskan. Tapi ada saat di mana Tuhan akan menyertai dia di dalam kesesakannya itu. Yang kedua, kata firman Allah, cara mengatasi persoalan yang dilakukan oleh pemazmur yang kedua adalah ia berdoa kepada Allah. Coba salah seorang membacakan Mazmur 108 ayat 5. Mazmur 118 ayat yang kelima. Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam ketetapan aku berseru pada Tuhan. Tuhan menjawab aku dengan memberi kebenaran. Yeah, in my anguish I cried to the Lord, and He answered me by setting me free. Ya,
dengan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dengan membebaskan dia dari segala kesesakan. Dan Mazmur 150 ayat yang ke-15, call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and I will answer you and deliver you, and you will glory, you will honor me. Jadi kalau kita berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan kamu dan engkau akan memuliakan aku. Kalau dalam Mazmur 91, saya seringkali katakan ini, kalau Mazmur 91, Tuhan yang memuliakan dia, nanti akan ada masuk ke sana. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa pemazmur mengajar kita untuk mengatasi persoalan kita, bukan hanya percaya pada pemeliharaan Allah, tetapi dia juga berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, kata firman Allah, dia yang berjanji, aku akan menjawab ketika dia berdoa dalam kesesakan. Kalau Tuhan telah berjanji, makanya di awal tadi sudah saya katakan, pemazmur mengatakan, banyak penderitaan yang aku alami, tetapi peliharalah aku menurut firman. Dalam bahasa Indonesia-nya dikatakan, hidupkanlah aku dalam firman. Nah, yang ketiga kata firman Allah, yang ketiga ialah kita baca kembali Mazmur tadi, Mazmur 91 tadi, ayat yang ke-15. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi jelas, Allah tidak akan pernah membiarkan engkau terluntang-luntang. Daud katakan, tidak pernah aku mengalami penelantaran daripada Tuhan. Jadi ada selalu pemeliharaan Tuhan, ada selalu jawaban-jawaban, sekalipun ada banyak kali dia harus mengembara dari satu gua ke gua yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, oleh karena pengejaran yang dilakukan oleh oleh Saul. Bayangkan 3.000 orang perwira terlatih mengejar dia, tetap selalu Tuhan meluputkannya. Ya, bahkan memberikan ancaman teror yang begitu luar biasa bagi pasukan Abner. Tetapi kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kalau saja Tuhan mau menghabisi Saul, bisa saja langsung tergantikan posisi dari Raja Saul. Tetapi dia tahu itu juga mertuanya, walaupun gendeng-gendeng begitu dia mertuanya. Mertua yang gendengnya, ya ada saja. Saya baru mendengar sebuah peristiwa di Pulau Lombok ini. Ada wanita dari Lombok Timur menikah dengan orang Lombok Barat, dan pada akhirnya keluarga dari laki-laki membunuh wanita ini. Tidak jelas kasusnya apa, tapi menurut dari mereka bahwa wanita ini selalu bermain HP saja, ya, main HP, tidak melayani suaminya, tidak berbuat sesuatu yang baik, tetapi justru tetangga-tetangganya memberikan kesaksian yang baik tentang dia. Mertua lakinya memberikan kesaksian yang baik tentang dia. Jadi tidak tahu persis persoalan apa sebenarnya, tapi dia akhirnya terbunuh, ya, dia akhirnya disangka bunuh. Tapi untung polisi itu pintar. Yang mau saya katakan adalah orang bunuh diri, tapi kakinya ada di bawah. Memang lehernya tergantung, tapi kakinya masih menyentuh tanah.
Nah, itu membuat polisi curiga. Ya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita rindu nanti istri saya mengharapkan orang yang seperti Ruth itu ya. Anak mantu yang mengasihi, yang menghormati ortu ya. Ya, mimpi kali ya. Tapi harus dimulai dari sebuah mimpi. Nah, itu sebabnya ada itu yang gendeng-gendeng gitu ya. Dan tiga ini saya akan tarik kesimpulan bahwa Habir itu hidup dalam keyakinan akan penyertaan Allah selalu di dalam kesesakan atau kesulitan mereka. Jadi Alkitab sudah mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Namanya saja Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi kenyataan, apakah kita merasakan Immanuel dalam hidup kita ketika kita mengalami masa-masa yang sulit? Rasanya sulit bagi kita untuk mempercayai. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang berpegang pada firman Allah, mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang bagaimana istilahnya melunakkan hati Tuhan untuk kita bisa keluar dari masalah. Mungkin pagi-pagi sekali atau mungkin orang lain sedang tertidur, dia sedang berbicara dengan Tuhan. Dia sedang mengalirkan air matanya di hadapan Tuhan buat kesulitan yang dia alami. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan itu bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tapi untuk menggerakkan hati Tuhan ini datang, atau setidak-tidaknya memberikan kekuatan kepada kita, pernyataan yang nyata, bukan berarti ketika Tuhan tidak menjawab kita dalam segala penderitaan kita, bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan sudah melupakan kita, Tuhan sudah tidak baik, Tuhan sudah tidak melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Tidak. Tadi sudah saya katakan sedikit di atas bahwa tujuan Tuhan bagaimana ketika kita beriman kepada Dia, kita sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, bagaimana cara kita mengatasi? Tuhan mau tahu, oh bagus. Aku tahu, I see. Aku ngerti. Kau lakukan yang terbaik untuk di saat orang lain tertidur, kau menangis. Kau datang kepada sujud sembahmu, tidak akan kuabaikan. Pergumulanmu tidak akan aku abaikan. Tangisan dan air matamu tidak akan aku abaikan. Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan di saat-saat yang sulit. Dan itu sebabnya setiap kali saya mengalami masa-masa yang sulit, saya akan mengatakan ayat ini. Sertai aku dan kuatkan aku melewati masa-masa sulit. Saya melihat di TV bagaimana orang-orang saat ini mengalami kesulitan. Itu ada banyak jalan yang mereka lakukan. Jalan-jalan ini. Sampai-sampai saya katakan, apakah tidak ada lagi nyawa manusia? Apakah karena persoalan sepele harus menyelesaikan? Saya baru mendengar banyak aparat dari kepolisian, baik dari ABRI, yang melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan, baik pembunuhan berantai. Ini polisi yang melakukan. Mengerikan. Polisi yang melakukan penjualan narkoba. Aneh. Seharusnya mereka harus membumi hanguskan itu. Bukan lagi menjual ke pasar. Ya syukur alhamdulillah.
Puji Tuhan, ketangkap dari Kapolres, dari AKP, aduh, banyak lagi. Tapi pembunuh berantai itu begitu licinnya sampai beberapa orang hanya karena C. Tentu kita sebagai orang yang percaya kita akan miris. Tapi saya kagum ada seorang anak muda, ya, anak muda yang menemukan uang sebanyak 50.000 US dollar. Itu sedikit atau banyak? Dikalikan aja dulu. 50.000 US dollar kali katakan 15.000, 125 berapa itu? Miliar ya? Kira-kira begitulah. Atau 125 apalah. Jelas M. Tetapi orang ini kemudian mendengar di radio. Ini terjadi di Nigeria. Didengar dalam radio bahwa dia kehilangan duit. Lalu kemudian dia memang lagi susah ini. Lihat rumah orang tuanya itu saja yang bolong-bolong, nggak tanpa dinding rumah orang tuanya itu. Namanya Immanuel Tulo. Immanuel Tulo. Usianya baru 19 tahun. Dia seorang ojek karena tidak bisa melanjutkan kuliah. Dan akhirnya dia ojek. Di tengah jalan dia menemukan. Lalu ketika dia mau mengembalikan uang teman-temannya, tertawa. Mati kamu karena kejujuran kamu. Tapi apakah dia mati karena kejujuran itu? Justru namanya heboh, viral langsung. Dan orang ini yang mendapatkan kehilangan 50.000 ini dikembalikan itu sukacitanya bagaimana itu nggak tahu. Dan itu tentu tidak main-main dia. Lalu entah diundanglah apa wartawan ini dan itulah ya. Dan pada akhirnya anak ini viral dan dia masuk akhirnya ke perguruan tinggi yang mengubah. Presiden pada waktu itu George McWell memberikan kepada dia 10.000 US dollar untuk biaya hidupnya dan biaya keluarganya. Dan orang-orang masih menyupport dia dengan dana yang begitu luar biasa sampai dia ya begitulah kita sudah tahu di YouTube ini. Jadi persoalan kehidupan, kesulitan kita bukan memudahkan kita untuk keluar daripada firman Allah, bukan memudahkan kita untuk berjalan sesuai dengan keinginan setan. Justru kita harus berpegang teguh kepada jalan kebenaran. Sebagaimana permasalahan, I have chosen the way of truth. I have turned myself to, I have turned my heart to your state. Aku telah memilih jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 30. Dan aku telah menyesuaikan hatiku, menyetel hatiku kepada hukum-hukum. Mazmur 119 ayat 57. You are my portion, Lord. Engkau adalah bagianku ya Tuhan. I have promised to obey you. Aku telah berjanji untuk mentaati engkau, mentaati firman. Mudah tentu tidak. Tapi orang ini telah menikmati. Immanuel Tulo ini
menikmati kebaikan Tuhan. Dia berbilang begini, memang saya susah, memang saya susah, tapi saya tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini. Apakah dia salah kalau menggunakan itu? Tidak. Karena dia bukan mencuri. Kesalahannya adalah ketika kalau sudah diumumkan dia dengar, nah, itu kan pasti ada kontrak batin. Udah nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa sudah. Tapi dia mengambil sebuah sikap untuk mentaati Allah. Dan pada akhirnya kita menyaksikan kebaikan Tuhan jadi sebuah kejujuran yang dipertunjukkannya, dipertontonkannya di tengah-tengah dunia di mana orang-orang hidup hantang kron, suka-sukanya, bukan suka-sukanya Tuhan. Kalau suka-sukanya menghancurkan dunia ini, menghancurkan persahabatan, menghancurkan keluarga. Tapi kalau suka-sukanya Tuhan, senantiasa akan membawa kepada kebaikan. Dan dia lebih memilih untuk melukakan hati Tuhan, melukakan dirinya, melukakan keluarganya, hanya untuk sebuah pilihan yang benar. Ada kejujuran di dalam hati orang muda ini. Aku memang banyak persoalan. Keluargaku, rumahku yang seperti ini, aku bisa saja membangunnya dengan 50.000 US dollar. Bahkan masih ada sisa. Aku bisa menyetaba sekolah dengan dana itu. Aku bisa membuat modal dengan itu. Tapi tidak. Dia mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan pada akhirnya dia dimuliakan. Puji nama Tuhan. Dan kemudian Anda tahu bahwa dia mendapat beasiswa itu di sekolah terfavorit di Dili pada waktu itu 2000 berapa? 2011. Ya, itu saya karena ingat saja sedang cerita apa, jadi tidak ada, walaupun pernah saya catat tapi di mana itu saya kalau yang betul-betul sering kali, karena mahalnya sebuah kejujuran, mahalnya sebuah kejujuran, karena kejujuran itu, ketidakjujuran akan menghambat berkat Allah, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, yang terakhir ini yang dilakukan oleh pemazmur dan pembacaan tadi adalah satu hal yang harus kita miliki ya senantiasa, yaitu pemazmur memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, itu kata firman Allah. Kalau dalam because he loves me, says the Lord, I will rescue him. Sebab dia mengasihi aku dan aku akan menolong dia, menyelamatkan dia. Dan pemazmur memilih untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Bukan karena keadaan sulit. Kalau kita baca konteks itu, keadaan yang begitu luar biasa. Bukan karena keadaan sulit. Makanya firman Allah katakan, 10.000 bisa, 1.000 boleh di sisi kiri. Saya baca saja ini agar saya lupa, ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang hebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Jadi ada masalah banyak, ada persoalan banyak, tapi firman Allah katakan hal-hal yang menjatuhkan, hal-hal yang membuat maut itu akan dilalukan daripada kita. Kenapa? Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertakan kebaikan kepada kita. Tuhan yang menyertakan pertolongan kepada kita. Pertanyaan saya, apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Siapa yang tahu hati kita melekat kepada Tuhan? Hanya Tuhan. Kita bisa saja berkata hatiku melekat. Saya hari-hari ini mengubah schedule kerja saya.
Setelah saya berdoa pagi-pagi itu, saya menyempatkan diri untuk langsung menyetrika pakaian kemarin. Dan kalau sempat saya malamnya menyikat pakaian, paginya harus setelah saya menyelesaikan itu, baru saya menyetrika. Memang ada sedikit waktu yang harus saya buat. Tetapi saya mau katakan, di saat saya menyetrika itu, juga saya berteriak kepada Tuhan. Saya bilang, dengan Kau tahu semuanya Tuhan. Memang saya harus memberikan waktu saya yang terbaik bagi. Tapi saya juga harus bertanggung jawab untuk situasi ini. Dan itu sebabnya, pagi-pagi saya sudah nyuci dan sudah selesai menyetrika, dan seterusnya saya lanjutkan kembali doa saya. Ya, kadangkala saya kalau hari tadi seperti ini harus tidak bisa mengikuti doa keluarga. Istri saya jam 5:30 saya suka, sampai 5:30 sudah saya suruh bangun untuk baru saya kerja menyelesaikan. Setelah selesai semuanya, saya sudah jemur. Biasanya saya bilang jemur, tidak. Saya sudah jemur, saya sudah setrika, selesai. Dan tinggal itulah yang tampak itu yang akan setrika kalau sempat nanti. Artinya mau saya katakan begini. Untuk mendisiplinkan diri memang nggak mudah. Nggak mudah. Kalau kita tidur jam 2, apakah bisa kita masih melakukan itu? Di question mark. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Setiap kali malam, saya bilang begini sama Tuhan. Kami berdoa malam, lalu kemudian tidak akan mungkin lagi memenuhi standar jam yang hidup sehat. Tidak mungkin lagi. Dan pada akhirnya saya berkata, setelah kita baca firman Allah, saya biasanya memperkatakan firman Allah dulu, menghafal firman Allah, lalu kemudian setelah kita berdoa bersama, saya masih melanjutkan, saya memperkatakan. Dan kami berdoa yang tidak pernah saya lupakan ketika kami berdoa. Kami mohon diselipkan Tuhan. Sehingga berapa menit pun kami tertidur dengan pulas. Kami bisa bangun besok pagi untuk melihat itu setiap pagi. Setiap malam. Dan pada kenyataannya kami masih bisa. Saya secara pribadi masih bisa melihat bahwa apa janji Tuhan itu bagi kita akan terus digenapi bagi orang-orang yang percaya. Apakah itu menyiksa saya? Tidak. Apakah itu membuat saya stres? Tidak. Justru saya dibuat bergairah dengan itu. Kenapa? Dalam rangka mendisiplinkan diri saya di hadapan Tuhan, bangun pagi-pagi sekali dan kemudian menyetrika. Yang kadangkala yang membuat sulit gitu ya, kalau ada 3 hari di hotel itu agak mau dalam perubahan yang begitu luar biasa, nggak bisa kita pungkiri. 3 hari itu bisa membuat suasana batin yang tidak memenuhi. Kalau 3 hari itu bayangkan, hotel kan kita langsung tidur, berdoa langsung tidur, pagi tidak ada yang mau dicuci. Jadi kita tenang-tenang saja. Tapi kemudian ketika kita sedang di rumah, wah, dan itu membutuhkan perjuangan. Karena harus membalikkan kembali situasi itu. Kita memilih untuk membiarkan atau kita memilih masuk kembali kepada cara yang sudah kita tentukan sendiri. Dan itu sebabnya saya bilang kepada seseorang, kenapa manusia menjadi kuat dan sakti, menjadi punya vitalitas tinggi. Saya bilang karena ada tujuan hidup.
Kalau orang tidak punya tujuan hidupnya, dia tidak akan, mau apa mau diapain. Sama seperti saya katakan di apa sana, tujuan kota, tujuan keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, ada itu, tercatat semua itu. Dan itu bukan hanya sekedar dibuat lalu dipampangkan, tidak. Itu harus disertai dengan tindakan-tindakan nyata kita, apa yang tertulis di situ. Apakah saya langsung sempurna? Tidak. Tapi saya merasakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Sebelum itu saya tulis. Kenapa? Itu yang menggerakkan saya. Bangun pagi-pagi sekali. Dan ketika saya harus menyetrika, berteriak juga kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang tahu itu semua, saya katakan. Tidak ada yang perlu ditutupi di hadapan Tuhan. Tapi kemudian itu membawa kelegaan. Saya bisa kemudian setelah itu bisa berolahraga. Itu mantapnya. Menjaga sehat rohani, sehat jasmani. Jadi kalau pagi baca firman Allah, setelah saya baca firman Allah, bisa saya bilang kalau mau di sekolah, Pak, olahraga apa enggak? Kalau saya rasa masih saya terikat dengan firman Allah itu, saya masih kadang-kala tidak. Tapi kalau sudah cukup, ya saya bawa Alkitab saya, bawa buku, pergi ke mana sana itu, ke Udayana. Sambil saya membaca, sambil saya berolahraga. Saya melihat ada banyak orang juga yang membaca di sana itu di kebun. Tapi mereka tidak bergerak, mereka duduk membaca buku. Sampai kadang-kala saya sudah selesai bisa 2-3 jam. Kalau istri saya bilang jam 12 saya pulang, kadang-kadang saya sampai jam 2 masih itu olahraga dan baca buku. Hanya untuk sambil kalau salah, karena jam 12 itu agak sepi sudah. Jadi kita tidak pernah bawa jam, tidak pernah bawa apa, kadang-kala salah melaksanakan. Ya. Akhirnya mandi, pulang dulu, mandi, lalu kemudian baru jemput kembali. Yang mau saya bilang adalah, mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan dalam mengatasi persoalan kita. Walaupun Tuhan sudah mengatakan aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, tetapi bukan berarti kita tidak ada respon kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ada persoalan-persoalan dalam hidup kita yang mungkin kita tidak utarakan, tapi Tuhan tahu semuanya. Dan saya cukup miris melihat seorang wanita dari Mojokerto yang dihabisi oleh seorang aparat, diperkosa dengan paksa, lalu kemudian bagaimanalah hamil sampai 2 kali digugurkan. Dan anehnya, karena keluarga ini keluarga berada, merasa bisa mempermainkan orang yang susah. Dan justru keluarga dari pamannya tidak mendukung wanita ini, walaupun kesalahan sudah dibuat oleh dia. Akhirnya dia bunuh. Ya. Surat yang membuat miris itu adalah dia tidak mempersalahkan laki-laki. Dia hanya bilang begini, Mama, aku mencintai, aku lelah, aku capek. Saya katakan, Tuhan, ibunya sudah minta kepada dia, karena dia sudah bilang, aku akan mengakhiri hidup. Jangan, ingat ibunya. Tapi mungkin karena keletihan itu. Dan setelah dia mati, baru bisa disentuh orang. Saya bangga pada kekuatan Indonesia yang begitu luar biasa. Begitu hebat, dan pada akhirnya orang ini dipecat. Ada beberapa aparat yang membunuh
itu selingkuhan. Saya nggak tahu apakah memang ini, nah, saya itu saja. Tapi kalau saya lihat di berita kriminal itu, kejatuhan soal seks saja. Apakah nggak diajar moral? Dan pada akhirnya ada yang mengakhiri, membunuh, dia merasa sudah bisa mengelabui keluarga, tapi Tuhan itu nggak tuli. Tiba-tiba mayatnya ditemukan orang, terbongkar siapa terakhir kali bersama dengan dia. Mungkin dia bilang ini kejahatanku sudah sempurna, tapi siapa sangka alam begitu baik, alam bisa mengungkapkan, dan Tuhan kirim orang lain ke tempat itu supaya melihat. Haleluya. Jadi jangan pikir ada kejahatan sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tapi ketika kita bersama dengan Allah, selalu pekerjaan Tuhan sempurna bagi kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita, kalau kita sedang berdoa, Dia akan menjawab kita. Kalau kita sedang mengalami masa-masa sulit kita, Dia akan menyertai. Bahkan firman Allah akan melepaskan dan aku akan memuliakan engkau. Bayangkan Tuhan yang harusnya kita muliakan, tapi Tuhan mengatakan aku akan muliakan. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, sekalipun badai sedang menghantam kehidupannya, sekalipun badai sedang memproses kehidupannya, dia tetap berpegang kepada jalan-jalan Tuhan. Kiranya kita sebagai orang percaya senantiasa berpegang kepada jalan-jalan Tuhan, sehingga cara-cara mengatasi kesulitan kita tidak lagi dengan cara-cara yang di luar kebenaran firman Allah, tetapi selalu belajar kembali kepada firman Allah, karena para pahlawan-pahlawan iman itu telah menyatakan semuanya. Coba sebagai ayat terakhir dalam 2 Timotius 3 ayat 11. Siapa yang sudah menemukannya? Timotius 3:11, engkau telah itu menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang kamu derita di Antioquia dan Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu menderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Iya, jadi Tuhan yang melepaskan setiap masalah yang dihadapi, diraja batu, dilempari, dan didakwa, dan lain sebagainya. Alkitab katakan dengan jelas, tangan Tuhan yang melepaskan. Jadi jangan pikir para pahlawan-pahlawan iman itu adalah orang-orang hebat. Kehebatan mereka adalah satu, mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Doa dan harapan saya, kita punya Allah yang sama. Allah yang sama juga akan melepaskan kita dari segala kesulitan dan masalah kita. Tetapi apakah kita memiliki keyakinan yang begitu luar biasa bahwa tangan Tuhan yang mengeluarkan kita dari segala masalah kita? Saya berharap kita akan berkata, iya, tangan Tuhanlah yang melepaskan hati dari segala masalah. Mari kita ikut kepada Saudara, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa dalam bukan sebagai orang percaya kepada. Kami banyak kali mengalami masalah kesulitan, dan banyak kali kami datang kepada Tuhan dengan sungut-sungut kami, seperti orang Israel yang selalu bersungut-sungut ketika menghadapi masalah
masalah air, masalah makanan, masalah daging, masalah pemeliharaan Tuhan dan lain sebagainya. Sampai Alkitab mengatakan bahwa 10 kali mereka telah mencobai Tuhan dan akhirnya Tuhan murka kepada mereka dan menempatkan mayat mereka di padang oleh karena ketegaran hati mereka. Hanya 2 orang yang bisa sampai. Bahkan Musa sendiri tidak sampai dan Harun tidak sampai kepada tanah perjanjian ini. Oleh karena permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh orang-orang Israel. Tapi mereka bukan kehilangan keselamatan mereka. Mereka hanya tidak dapat sampai ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yefune yang dapat situ. Dari 20 tahun ke atas itu. Kami akan belajar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan kami. Yang mungkin akan kami alami dan mungkin sedang kami alami saat ini. Tuhan, kami belajar sebagaimana pemasmur supaya kami terus mau mempercayakan hidup ini kepada atas pemeliharaan Tuhan dan juga Tuhan berdoa yakin bahwa Engkau akan terus menyertai kami dalam kesusahan kami dan persoalan kami dan tak lupa yang tak kalah seluruhnya Tuhan. Hati kami dalam keadaan situasi kondisi apapun, susah, menderita, keadaan apapun, Tuhan, satu hal yang tidak boleh lepaskan kami. Hati kami terus melekat kepada. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih. Tuhan berkati kami semua. Dan kami berdoa buat negara kami dan bangsa kami ini Tuhan. Dan pada tanggal 20 Oktober yang akan datang akan ada terjadi transisi pemerintahan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Ma'ruf Amin, kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin dan kepada Prabowo dan Gibran dengan segala isu yang ada. Tapi kami tak percaya Tuhan bahwa semuanya sudah terjadi dan akan terus mengalami pelantikan. Mereka akan dilantik pada tanggal 20 dan biarkan mereka Kau tuntut untuk melakukan yang terbaik bangsa ini menjadi maju di tangan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Dan kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang sedang melaksanakan pemilu kada di seluruh tanah air. Dari provinsi maupun kepala daerah, tingkat 1 maupun tingkat 2 maupun kota Madrid. Kami doakan kiranya semua berjalan dengan baik, dan aparat bertindak netral, ASN bertindak netral, semuanya anggota masyarakat boleh terlibat untuk memberikan suara yang terbaik mereka atas pilihan mereka. Sehingga apabila pilihan mereka terpilih, mereka dapat melihat, mengontrol segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam pemerintahan mereka. Dan mereka setidak-tidaknya kami boleh bersuara atas mereka, atas terpilihnya mereka. Dan itulah sebabnya Bapak di surga, biarkan kami memilih orang yang sesuai dengan hati kami ketika kami menyesuaikan diri dengan apapun pilihan dari kami masing-masing umat. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berbeda, tapi kami tidak berpisah satu dengan yang tidak saling membenci, karena kami adalah orang-orang yang dewasa di dalam berdemokrasi di tanah air. Dan kami berdoa semoga apa yang dilakukan oleh gerejamu bisa transfer ke dalam dunia. Dan sehingga ketika mereka berbeda dalam pilihan, tetapi tidak terjadi pertikaian, permusuhan yang di akar rumput Bapak di surga. Tapi mereka betul-betul Bapak di surga tahu ini hanya pesta demokrasi. Kalah dan menang itu pasti ada. Dan biarlah yang kalah dapat berlapang dada, yang menang dapat memberikan yang terbaik bagi pembangunan dimanapun mereka terpilih. Terima kasih Bapak di surga. Gereja Tuhan kami doakan, biarkan gerejamu tidak abai untuk menyalakan suara kenabianmu dan suara kebenaran, sehingga Tuhan berkarya melalui anak-anak Tuhan, melalui orang-orang percaya untuk menyuarakan suara kebenaran dan suara kenabian Tuhan. Sehingga setiap pemimpin betul-betul berdasarkan keinginan rakyat
Bapa di surga, karena ada rekam jejak yang mengikuti mereka selama kehidupan mereka. Di saat ini kami tidak lagi sulit untuk menemukan rekam jejak para pemimpin kami, dan itulah sebabnya Tuhan. Semoga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Pulau Rote menjadi cerdas, bukan memilih karena uang, bukan memilih karena iming-iming, tapi karena memilih karena ada harapan yang akan dipenuhi ketika yang dipilih akan di dalam pemerintah sebagai kepala daerah. Damai Indonesia, damai negeri. Terima kasih Bapak di surga, gereja-gereja Tuhan, dimanapun ada Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga gerejamu tetap berdiri di atas kebenaran-kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau, umatmu, kami serahkan dalam tangan Tuhan segala persoalan yang mereka yang menolong, yang mereka alami, Tuhan menjadi solusi dalam hidup mereka. Orang-orang muda, mereka semua punya kreativitas yang tinggi, betul-betul orang yang berjiwa mandiri, orang-orang. Kalaupun mereka belum bisa menikmati pekerjaan sebagai pegawai negeri dan lain sebagainya, biarkan mereka mempunyai kreativitas yang tinggi dan melaksanakan apapun kehidupan keahlian tanpa dilakukan, itu semuanya akan menjadi kosong. Dan tidak ada arti bagaikan tong berbunyi nyaring. Tapi kalau tong itu berisi, itu akan sulit tong itu berbunyi nyaring. Dan itulah sebabnya Bapak di surga, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, sehingga anak-anak muda sekarang ini kami doakan apapun yang menjadi tujuan mereka, cita-cita mereka, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau, dan bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, itu doa saya, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh percaya kepadamu melalui pemberitaan firman, dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, pelanggaran kami yang sudah kami lakukan di masa-masa kebodohan kami. Ampuni dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat penyucian-Mu, dan terima kasih untuk Engkau memberikan kami menjadi anak-anak. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat anak-anak sekolah dari umat-Mu Tuhan, apapun dimanapun mereka sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi, semua diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati. Dan di luar sana juga diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya menikmati pertolongan Tuhan. Mereka yang minta bantuan doa, kiranya Tuhan menjawab doa-doa yang kami ingatkan kepada mereka, baik mereka yang sedang sakit, baik mereka yang sedang menderita, dalam keadaan apapun. Pertolongan Tuhan selalu datang kepada mereka tepat pada waktu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa di surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai malam. Dalam nama Yesus. Amin.